Bumi Porodisa sebagai daratan terluar Nusantara diberkahi tanaman yang bisa menghasilkan salah satu serat nomor wahid di dunia. Nama pohon itu ialah pisang abaka. Pohonnya tumbuh liar di Pulau Karakelang, Kepulauan Talaut. Namun sayang, melimpahnya pisang abaka di sini jadi tidak berarti karena minimnya usaha dari pemerintah untuk mendukung para perajin. Bukan hanya alat tenun yang mereka butuhkan, akses internet yang memadai sebagai kunci pembuka rezeki. Permintaan serat abaka bukan datang dari dalam negeri saja, tetapi juga dari mancanegara seperti Amerika Serikat, Jepang, Filipina, hingga Eropa. Serat abaka biasa digunakan untuk bahan baku pulp kertas berkualitas tinggi karena lebih tahan sobek. Kebutuhan serat pisang abaka dalam negeri juga cukup besar, yakni 12 ton per bulan, sedangkan kebutuhan luar negeri untuk Jepang sebanyak 60 ton tiap bulannya. Dari tahun 2012, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut sudah menggagas pengembangan perkebunan pisang abaka seluas 5.000 hektar. Dengan produktivitas serat abaka 2 ton per hektar, diharapkan dapat mencapai produksi serat sebesar 20.000 ton per tahun. Harapannya, Talaut bisa memasok kebutuhan serat nasional hingga mancanegara. Sayangnya, hingga lebih dari 1 dekade, gagasan itu belum terrealisasi. Entah karena permasalahan apa, hingga hari ini kebutuhan serat abaka dalam negeri masih dipenuhi impor. Di tengah berbagai tantangan itu, masih ada beberapa orang di desa Makatara yang gigih mengelola harta karun yang melimpah di kampung halamannya. Mereka tergabung dalam kelompok masyarakat atau Pokmas Rintulu Maleonan. Ketua Pokmas Rintulu Maleonan, Adrianus Salmon Ontoge, mengaku sedih dan kecewa karena semakin hari jumlah anggota kelompok yang aktif terus berkurang. Dari sebelumnya 27 orang, kini tersisa 6 orang. Jadi jujur saya berkerinduan, memang ini pekerjaan ini berkembang. Ketika ini juga berkembang, di sini juga akan membuka lapangan kerja. Nah, dari sisi finansial, ekonomi saya juga tidak mendukung, sehingga alat-alat yang ada tidak bisa dijalankan karena mungkin dari semangat anggota kelompok yang minim semangat. Sehingga saya juga berkerinduan kalau punya modal usaha mungkin dia lebih berkembang, supaya kalau anggota-anggota kelompok itu mungkin sudah dibayar per bulan, mungkin mereka lebih giat lagi. Saya pikir dalam bentuk kelompok sebenarnya justru lebih bagus. Desa Makatara sempat mendapat bantuan dari sejumlah pihak beberapa tahun silam. Misalnya pada 2016, mereka mendapat 1 alat tenun karpet, dan di tahun 2018, mesin serat. Pemerintah daerah juga membantu membuatkan bangunan untuk bengkel produksi. Namun tetap saja, Pokmas tidak bisa memenuhi permintaan yang ada. Sebelumnya, sempat ada permintaan serat abaka 6 hingga 9 ton yang harus dipenuhi dalam waktu 3 bulan. Namun kapasitas mesin yang ada hanya bisa memproduksi 2 ton serat dalam 3 bulan. Sehingga peluang besar itu harus ditolak. Saat ini, produk yang dibuat dari serat abaka baru sebatas diolah menjadi alat kerajinan seperti tas, dompet, dan lampion yang dipasarkan seharga Rp50.000 hingga Rp300.000 per buah. Adrianus tetap mencoba mencari peluang lain. Demi mengembangkan dan mengenalkan serat abaka Talaut keluar, dia sempat mengikuti program Brilliantpreneur. Dari ratusan UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, produknya lolos menjadi salah satu yang terbaik.